Apa sih tujuan Munarman menghadiri acara baiat ISIS di kampus UIN Syarif Hidayatullah? Apakah dia ini cuma iseng? Atau dia cuma mau mencari sandalnya yang hilang? Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad, mantan Sekretaris Front Pembela Islam atau FPI, yaitu Munarman, kembali menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana terorisme. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 19 Januari 2022 kemarin. Nah, banyak sekali fakta-fakta mengejutkan yang mulai terungkap dalam persidangan kasus Munarman. Dalam persidangan tersebut, jaksa penuntut umum menghadirkan 4 saksi. Salah satunya yaitu berinisial IM. Jadi IM inilah yang menjadi salah satu saksi dari pihak pelapor. Jadi saksi-saksi yang dihadirkan ini adalah narapidana kasus tindak pidana terorisme. Malah ada juga saksi yang ngefans sama Munarman coba. Dan tahu tidak apa yang terjadi dalam persidangan kemarin? Ternyata Munarman ini malah curhat. Lah ini gimana? Sidang kok malah curhat di depan majelis hakim coba? Nah, kalau di sidang-sidang sebelumnya, Munarman ini kan sempat menangis, sempat terisak tangis. Maka di sidang kali ini, Munarman malah curhat. Memang lucu sekali Munarman ini. Biasanya orang curhat itu kan sama temannya atau sama pasangannya. Lah ini curhat sama majelis hakim coba. Jadi kemarin ini Munarman curhat di depan majelis hakim. Dia mengatakan bahwa akibat dirinya dilaporkan ke polisi, maka dia akhirnya terpaksa harus mendekam di penjara dan kehilangan mata pencarian. Kasihan sekali Munarman ini. Dan bukan cuma itu, bahkan dia juga merasa gelisah. Nah, gelisah karena apa? Ya, gelisah karena dia ini terancam dengan hukuman mati. Nah, kemudian ada juga keterangan saksi lain yang berinisial HF. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh HF, ternyata Munarman disebut telah melakukan baiat terhadap ISIS. Baiat itu dilakukan di Universitas Islam Negeri, yaitu Syarif Hidayatullah pada tanggal 6 Juli 2014 lalu. Dan tahu tidak berapa peserta yang hadir dalam acara baiat tersebut? Yang hadir tersebut sebanyak 1.500 peserta, termasuk Munarman. Coba bayangkan, tahun 2014 sudah ada 1.500 kadrun yang baiat. Dan itu baru di satu kampus. Catat ya, baru di satu kampus, belum di kampus-kampus lainnya. Ya, tapi mungkin masih ada yang belum tahu apa sih baiat itu. Jadi baiat itu adalah pengakuan atau mengucapkan sumpah setia kepada pemimpin. Nah, baiat yang dilakukan di kampus UIN Syarif Hidayatullah itu adalah baiat terhadap pimpinan ISIS, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi, bisa dibayangkan betapa parahnya rejim saat itu membiarkan para bandit-bandit agama bisa dengan bebas bercokol di dalam kampus atau universitas. Dan kalau ditanya, di rejim siapakah semua itu terjadi? Ya, siapa lagi kalau bukan di rejim penguasa Partai Mangkrak yang baru-baru ini kader termudanya ditangkap KPK akibat kasus korupsi. Jadi sudahlah, publik ini sudah banyak yang tahu betapa denial dan permisifnya rejim saat itu dalam membiarkan kelompok-kelompok ekstrim untuk bersarang di berbagai lembaga. Entah itu di lembaga pendidikan maupun di lembaga-lembaga pemerintahan. Dan lagi-lagi pemerintahan sekarang inilah yang kebagian jatah untuk bersih-bersih kotorannya. Ya, sekarang contoh kecil saja bagaimana FPI dan HTI pada saat itu dibiarkan berkembang pesat. Bahkan acara HTI pun bisa bebas disiarkan melalui televisi nasional, yaitu TVRI. Padahal yang membiayai itu semua adalah rakyat Indonesia. Jadi bisa dibayangkan betapa parahnya rejim saat itu. Nah, balik lagi ke soal persidangan Munarman. Jadi, berdasarkan keterangan dari HF, ketika Munarman menghadiri acara baiat di kampus UIN Syarif Hidayatullah, Munarman ini sebenarnya sempat mau diusir coba.
Nah, kenapa diusir? Ya, karena namanya ini tidak ada dalam daftar list. Bisa dikatakan Munarman ini adalah tamu yang tidak diundang. Ya, ibarat jalangkung, datang tak diundang, pulang tak diantar. Makanya, salah seorang panitia acara yang berinisial K ini sempat meminta agar Munarman ini diusir dari acara tersebut. Tapi akhirnya hal itu ditahan oleh HF. Jadi menurut HF, kalau Munarman ikut baiat, ya dia ini akan dibiarkan. Tapi kalau dia enggak ikut baiat, ya akan diusir. Begitu menurut keterangan saksi HF dalam persidangan kemarin. Nah, sampai pada prosesi baiat berlangsung, Munarman diketahui masih ikut dalam acara baiat tersebut. Jadi pada saat itu, semua peserta diminta berdiri sambil mengacungkan tangan mengikuti baiat, termasuk Munarman itu sendiri. Jadi kalau sudah begini, terus Munarman mau berbohong apa lagi? Munarman ini mau ngeles apa lagi? Ya, tapi dari keterangan saksi soal Munarman yang ikut baiat, hal itu sempat dibantah oleh pihak Munarman. Tapi mau gimana lagi, saksi sudah menyatakan bahwasanya dia ini melihat secara langsung Munarman itu ikut di acara baiat. Jadi biarkan saja hakim yang memutuskan benar atau tidak. Benar gak? Nah, sekarang begini saja. Apa sih tujuan Munarman menghadiri acara baiat ISIS di kampus UIN Syarif Hidayatullah? Apakah dia ini cuma iseng? Atau dia cuma mau mencari sandalnya yang hilang? Nah, kemudian di saat baiat itu berlangsung, fakta-fakta lain ini juga terungkap. Misalnya, foto presiden dan wakil presiden yang ditutup dengan bendera, kemudian lambang burung Garuda ini diturunkan. Jadi dari sini saja sudah bisa dilihat sebenarnya yang berbahaya ingin menghancurkan negara ini siapa? Bukankah para bandit-bandit berkedok khilafah itu? Benar gak? Nah, terus pertanyaan saya, kenapa Kadrun ini selalu mengkambing hitamkan yang lainnya? Nah, kan itu pertanyaannya. Malah yang lebih lucu lagi adalah dalam persidangan kemarin, Munarman juga sempat mengancam akan menuntut pelapor dirinya nanti ini di Yaumul Hisab coba. Luar biasa sekali Munarman ini. Udah kayak panitia hari Yaumul Hisab saja dia. Nah, sekali lagi, selain itu juga ada fakta lainnya yang membuat kita ini kaget. Tahu tidak, berdasarkan keterangan saksi berinisial K, ternyata sebagian orang-orang yang dikirim ke ISIS itu adalah orang-orang FPI coba. Lah ini kan parah sekali, benar gak? Dan kejadian itu terjadi pada tahun 2015 lalu. Bahkan saksi berinisial K ini juga mengaku kerap kali mengisi sejumlah kajian di tempat asalnya, yaitu di Bekasi, Jawa Barat sana. Lah, kalau kita melihat fakta yang seperti ini, fakta persidangan yang seperti ini, kan ini sangat parah sekali. Benar gak? Jadi menurut saya, sudah tepat jika FPI dan HTI ini dibubarkan oleh pihak pemerintahan saat ini. Selama ini, FPI ini memang telah dijadikan sebagai sarang untuk berkembangnya embrio-embrio kombatan ISIS. Makanya, jangan heran apabila pihak Densus 88, kemudian pihak kepolisian, dan bahkan juga pihak pemerintah saat ini sangat dibenci oleh kelompok Islam konservatif. Coba sekarang perhatikan, siapa pelaku hoax yang banyak ditangkap karena telah bikin hoax mencatut nama agama? Siapa pelaku hoax yang mengatakan jika Jokowi terpilih lagi, maka perzinahan akan dilegalkan? Kemudian ada lagi yang memfitnah, jika Jokowi terpilih lagi, maka pernikahan sesama jenis akan dilegalkan. Bahkan katanya suara adzan tidak akan ada lagi didengar apabila Jokowi ini terpilih lagi menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Nah, pertanyaan saya, siapakah yang memunculkan fitnah-fitnah itu semua? Siapakah yang menggerakkan dan mencuci otak emak-emak untuk membenci negara ini dengan mempercayai hoax? Nah, dari semua pertanyaan itu sudah tentu jawabannya adalah Kadrun. Ya, Kadrun adalah pelaku pemecah belah dan perusak bangsa dan negara kita. Dan dari penangkapan Munarman ini, maka saya harus mengapresiasi kepada pihak Densus 88.
Sekedar mengingatkan saja bahwasanya Munarman sebelumnya ini telah ditangkap oleh pihak Densus 88 di kediamannya pada tanggal 27 April 2021 lalu. Munarman sendiri ditangkap atas dugaan tindak pidana terorisme. Dan kejadian penangkapan Munarman yang masih membekas dalam ingatan dan masyarakat kita adalah ketika Munarman ini sibuk meminta izin kepada pihak Densus untuk memakai sandalnya. Nah, kasihan sekali Munarman ini. Dan akhirnya Munarman pada saat itu pun digelandang terus oleh pihak Densus 88 ke tahanan tanpa membawa sandalnya. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini semua sudah paham? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, mari kita dukung terus Densus 88 dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Ya, saya pikir itu. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.